Halo Pak. Oh iya, halo. Oke, gimana? Mau nanya Eh, yang nomor berapa? yang satu C sama satu D. Satu yang ini. Iya. Hmm, satu C, oke. Projection vector itu ada rumusnya. Oke, jadi ada hmm, jadi projection vector itu apa? U on W. Berarti vektor proyeksi V, proyeksi vektor U pada vektor W. Berarti kalau secara gambarnya, di sini ada W gitu ya. Misal. Nah, terus di sini ada U. Ini U-nya, berarti ini W-nya. Nah, berarti ini jadi kita projection ke sini. Nah, ini dari sini ke sini yang disebut tadi projection U on W gitu ya. Atau kalau nulisnya langsung gini. Nah, kalau nggak pakai on, projection U on W gitu. W. Nah, rumusnya itu berarti W dot U berarti dot product dibagi magnitude W panjang vektor W pangkat 2 dikali vektor W gitu. Jadi yang jadi acuannya itu vektor W-nya gitu ya. Cuma yang atas ini dot produknya dia ininya dengan vektor apa kayak gitu. Kalau di sini vektornya P berarti di sini W dot P kayak gitu. Terus udah tinggal masukin. Gitu ya, dot product. Kalau, kalau W on U berarti kebalikannya. W dot U itu berarti 2 dikali min 2 gitu ya. Ini berarti Nggak, kan maksudnya kalau projection vektor W on U itu berarti kebalikannya. ya kalau W on U berarti tinggal kebalik. Ini di sini jadi U. Atas Oh, dotnya tetap sama, U dot W. Pernya berarti panjang vektor U pangkat 2 dikali vektor U gitu. oke. Mm-mm.
Yang C tinggal hitung gitu ya, dot produknya dibagi panjang vektor W-nya pangkatin 2, berarti akarnya hilang. Kemudian dikali vektor W-nya. Jadi projection vektor itu hasilnya ya berupa vektor lagi. Gitu ya. Makanya di sini dikali vektor nih gitu. Oke. Kalau 1D? Kalau 1D, nah 1D itu linearly independent. Gitu ya, linearly independent itu berarti ini 1C. 1D. Jadi kalau linearly independent itu gini. Vektor U, V, dan W are linearly independent gitu ya. Jadi bisa disebut linearly independent atau bebas linier kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Independent gitu kan. If jika mereka kita buat jadi kombinasi liniernya, misal AU tambah BV tambah CW itu sama dengan 0. 0 itu berarti vektor 0 maksudnya. Gitu ya. Jadi sama dengan 0 where berarti dengan syarat di mana A sama dengan B sama dengan C itu sama dengan 0 gitu. Jadi apa yang dimaksud linearly independent itu jika kita buat jadi kombinasi linear, ini namanya linear combination. Jadi dikali sama apa? Sama skalar or apa ya konstan gitu ya. Sama suatu bilangan gitu ya. A, B, C itu suatu bilangan gitu ya. Sembarang. Berarti jadi A kali vektor U ditambah B kali vektor V ditambah C kali vektor W akan sama dengan vektor 0 atau ya akan sama dengan 0 di mana A, B, dan C-nya itu semuanya 0. Nah, itu linearly independent gitu. Nah, kebalikannya kalau ada salah satu yang tidak 0, maka dia disebut linearly dependent. Misal di antara ketiganya satu nggak 0, misal gitu ya. Misal C-nya dapat tidak 0. Nah, berarti itu ini U, V, dan W ini dia linearly dependent kayak gitu. Lawan apa kebalikan dari linearly independent. Nah, jadi cara pembuktiannya gimana? Ini kan proof it. Ini kan tentukan apakah vektor U, V, W itu linearly independent atau tidak gitu kan. Iya atau tidak, jawabannya kan gitu. Terus buktikan atau berikan alasannya. Kalau iya, kalau tidak, berikan alasannya juga. Nah, ini jawabannya gitu, misal. Berarti kita kalikan nih vektornya AU, BV sama plus CW gitu ya. Jadi kita buat yang ini sekarang. Yang apa? AU plus BV plus CW sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini deh. Kita lanjut. Nah, berarti AU-nya bentar. Berarti ini kita kan AU tambah BV tambah CW sama dengan 0. Berarti
A kali min 204 gitu ya, tambah B kali 3 min 16 tambah B kali 2 min 5 min 5 ini harus sama dengan 0, 0, 0 gitu ya. Nah, ini kita kalikan, terus jumlah yang sebelah kiri kita sederhanakan. Gitu. Nah, yang sebelah kiri kan jadi vektor 3 kali 1, gitu kan ya. Jadi matriks 3 kali 1 atau vektor. Berarti kan jadi min 2A tambah 3B tambah 2C, gitu ya. Ini sama dengan 0, 0, 0 kanannya. Berarti 0A berarti 0 min B min 5C. Terus yang ketiganya berarti 4A plus 6B min 5C. Nah, jadi seperti ini. Nah, berikutnya 3B-nya enggak. 3A-nya. 3A. Oh iya, salah. Oh, kan min 20. Iya. Gitu. Nah, berikutnya ini. Berikutnya kita harus cari nilai A, B, C-nya berapa. Atau ini kan bentuknya seperti ini nih, vektor kemudian vektor. Maka kita punya persamaan linear kan, sistem persamaan linear gitu ya. Jadi min 2A tambah 3B tambah 2C sama dengan 0. Gitu kan. Kemudian persamaan keduanya negatif B kurang 5C sama dengan 0. Kemudian persamaan ketiganya 4A tambah 6B kurang 5C sama dengan 0. Nah, bentuk ini, sistem persamaan linear seperti ini bisa kita selesaikan pakai matriks, gitu kan. Bisa kita ubah jadi matriks, betul? Pakai apa? Gauss elimination, gitu, buat nyari ABC-nya. Nah, bisa pakai itu. Atau pakai eliminasi substitusi juga bisa aja. Itu terserah. Gitu ya. Misal kalau mau itu, ya pakai Gauss elimination. Karena ini kan apa materinya linear algebra gitu ya. Berarti ini kita buat jadi matriks gitu kan. Berarti min 2, 3, 2, 0, min 1, min 5. Ini berarti 4, 6, min 5. Nah, ini yang sebelah kanannya. Yang sebelah kanannya matriksnya kan ditambahin sama jauh ininya ya, sama dengannya. Jadi kita ambil koefisiennya. Koefisien dari variabelnya kan variabelnya ABC, berarti min 2, 3, 2, 0, min 1, min 5. Nah, misalnya ini kita tambahkan ya, berarti 0, 0, 0 gitu. Ini namanya extended matrix kalau nggak salah ya, matriks yang diperluas atau expanded matrix gitu. Jadi ditambahkan sama ininya, nilai persamaannya. Kalau di sini misal PQR, berarti sih PQR kayak gitu. Nah, berikutnya kita pakai eliminasi Gauss elimination. Nah, kita pakai segitiga atas, kan ada segitiga atas, ada segitiga bawah ya. Gitu, kalau ingat segitiga atas itu berarti yang daerah yang ini jadi 0 semua nih, kalau segitiga atas namanya. Nah, yang ini, yang di bawah diagonal utama kan ini nih, dari min 2, min 1, min 5. Itu kita buat jadi 0. Nah, itu namanya segitiga atas, gitu ya, upper triangle, gitu ya. Kalau jadi segitiga bawah berarti yang
3 ini harus jadi 0 kebalikannya. Gitu. Basicnya, berarti kita harus membuat bawah ininya 0. Gitu ya. Jadi, ke matriks berikutnya, yang ini udah 0 nih. Jadi, dari 3 ini 1 dan 0. Berarti kita pengerjaannya dari kolom 1 gitu ya. Kalau eliminasi Gauss elimination. Kita buat kolom satunya 0 dulu nih. Ini 0, ini 0. Nanti berikutnya yang kolom 2, berarti yang ini 0. Kayak gitu ya. Kalau Gauss Jordan, berarti dia balik lagi. Nanti atasnya dibuat 0 juga gitu ya. Itu kalau Gauss Jordan elimination. Oke, berikutnya. Berarti baris 3 gitu kan. Row 3. Supaya jadi 0 nih, yang 4. Maka harus ditambah dengan 2 kali row 1 gitu kan ya. Berarti row 3 atau baris 3 ditambah 2 row 1. Gitu. Berarti ini jadi 0 kan. 4 ditambah min 4, 0. 6 ditambah 2 kali 3, 6 berarti 12. Gitu ya. Min 5 ditambah 2 kali 2 berarti min 5 tambah 4, min 1. Nah, ini tetap 0 ya. Nggak ngaruh. 0 ditambah 2 kali 0 ya tetap 0. Nah, berarti ini kita tulis lagi. 0, min 1, min 5, 0, min 2, 3, 2, 0. Nah, gitu. Berikutnya, gitu ya. Nah, berikutnya, kita tinggal buat yang 12 ini jadi 0. Gitu ya. Kita geser ke sini ya. Atas. Berarti itu ininya row 3 ya kan, ditambah 12 row 2. Jadi buat mengenolkan yang ini pakainya harus row 2. Kalau pakainya row 1 nanti yang depan ini berubah lagi gitu ya. Gitu. Jadi karena yang depan ini udah 0, ini udah 0, maka mau membuat 0 yang ini itu pakainya row 2, R3 sama R2 gitu. Nah, berarti jadi row 3-nya berarti jadi 0, 12 ditambah min 12 berarti 0, min 1 ditambah 12 kali min 5 berarti min 60 gitu ya. Jadinya min 61. Berarti ini tetap 0. Gitu ya. Berarti sisanya tinggal ditulis lagi atasnya. 0, min 1, min 5, 0, ini min 2, 3, 2, 0. Nah, sebenarnya kalau mau itu ininya dibuat 1 nih. Diagonal utamanya yang ini ya. Kalau mau itu biasanya ini bisa dibuat jadi 1. Biar lebih enak. Gitu, biar lebih mudah. Gitu, berarti ini jadi dikali sama min 61 itu boleh. Kalau mau dibuat jadi apa, main diagonalnya itu jadi 1 semua. Cara itu ya, berarti ini pindah ke bawahnya. Ya. Berarti yang ini dikali min setengah, gitu ya. R1-nya dikali min setengah, R2-nya dikali min 1, R3-nya dikali min 1/61. Gitu ya, biar jadi 1. Berarti ini jadi 1
jadi min 3/2. Ini jadi min 1, 0. Berarti ini jadi 0, 1, 5, 0, 0, 0, 1, 0 gitu ya. Nah, ini sampai 6. Nah, dari sini berarti kita udah dapet nih diagonal utamanya 1 semua. Nah, berarti ini itu punya C gitu kan. Dari baris 3 berarti kita dapat C sama dengan 0. Betul? Nah, berarti dari baris 2 kita dapat B tambah 5C sama dengan 0. Nah, karena tadi C-nya 0, berarti B-nya juga pasti 0. Ya kan? Iya. Nah, kemudian BC-nya 0, A-nya juga karena sama dengan 0, maka A-nya juga ini 0. Gitu. Nah, kita dapat ternyata A, B, C-nya 0 semua gitu ya. Gitu. Jadi karena gitu ya, sin A sama dengan B sama dengan C sama dengan 0, yang maka gitu kan. Dependent. Ya, maka U, vektor U, vektor V, dan vektor W itu linearly independent. Gitu. Kalau yang nomor 2 tuh gimana? Oke. Nomor 2, masih yang ini, 2 ini. 2 yang pertama, exercise pertama yang ini ya. Iya. Find the equation of the line. Oke. Nah, ini gini. Ini pakai konsep vektor ya, linear aljabar juga. Gitu ya. Mungkin ada yang dibahas mungkin gitu ya. Jadi kita punya 2 titik nih, A sama B. Gitu ya. Jadi secara ininya begini. Kita pindahin ke bawah nih. Dari ini. Nah, jadi kita sederhananya gini, kita punya 2 titik. Misal di sini ada A, di sini ada B. Nah, terus di sini misal ini tuh misal di ini ada titik originnya, titik pangkalnya di sini. O gitu ya. Berarti karena tiga ini ada X, Y, Z, maka ini kan di tiga dimensi ya, di R3 gitu. Dibangun ruang itu misal. Kalau kita bikin beginilah misal gitu ya. Ini ada originnya. Nah, jadi gimana kita bisa buat equation of the line untuk di di 3 dimensi di R3 gitu nyebutnya. Bisa pakai konsep vektor, berarti ini bikin dulu vektor ke A. Jadi ke A, berarti ini dari O gitu kan, origin OA. Kemudian bisa juga OB bebas gitu ya. Berikutnya misal dari A ke B. Dari A ke B ada vektor juga. Nah, ini tinggal kita perpanjang nih. Gitu. Jadinya ada garis
yang melalui dua titik tersebut, melalui titik A dan titik B, dan di dalamnya ada vektor A, B, gitu kan ya. Gitu. Nah, biasanya jadi OA gitu. Jadi biasanya OA itu kita sebut A. Jadi A kecil gitu ya. Jadi vektor A gitu sama dengan ini sebenarnya dari OA. OA itu namanya vektor posisi atau position vektor. Nah, OA itu sama dengan tinggal ini koordinat ini, tadinya kan ini titik koordinat, kita buat jadi vektor. Berarti jadi min 2, 1, 0. Tinggal kita buat jadi bentuk vektor. Kemudian B itu berarti OB. Berarti tinggal kita buat 1, 3, 5. Gitu ya. Nah, berikutnya kita perlu direction-nya. Jadi vektor equation of the line itu ada 3 bentuk. Nanti seperti di exercise yang bagian ketiga nomor 2. Nah, itu kan dikasih 3 titik kalau di sini ya. Nah, ini mirip nih. Nomor 2 yang exercise yang ketiga dikasih titik A, B, sama C. Nah, terus yang A-nya cari sama juga nih. Find the equation of the line. Tapi ditentuin karena ada 3 titik. Garisnya itu AB, berarti melalui titik A dan titik B. Nah, itu ada 3 bentuk kan di sini. Ada vector form, ada parametric form, dan bentuk yang ketiga ada Cartesian form. Nah, yang mau kita cari itu biasanya yang vector formnya dulu. Dari vector form bisa kita cari, kita ubah ke bentuk yang lainnya, parametrik dan Cartesian. Jadi vector form itu bentuknya, misal kita tulis R, misal ini jadi vektor form gitu ya. Berarti ini jadi R-nya nih. Di sini. Di garis ini jadi R. Jadi vektor. Dari kiri ke kanan gitu ya dianggapnya karena direction-nya ke kanan gitu. Nah, berarti vektor R ini di garis ini samanya dengan vektor R gitu ya. Nah, berarti kita butuh satu vektor posisi, position vector, bisa pakai A, bisa pakai B. Biasanya yang dipilih yang terkecil, biasanya gitu ya, terkecil angkanya. Kayak di sini 2 sama 1, di sini ada 5. Mungkin lebih enak pakainya yang A gitu. Sebenarnya bebas-bebas aja mau A mau B. Berarti di sini kita pakai vektor A. Ini pakai position vektornya ditambah konstanta gitu ya. Satu bilangan gitu. Dikali dengan direction vector. Nah, D itu apa? D itu dari A ke B tadi. Itu namanya direction vector. Karena direction vector atau vektor arahnya bisa ke kanan, bisa ke kiri kan. Gitu, bisa BA. Itu sama aja. Jawabannya dua-duanya benar. Mau A ke B, D-nya gitu ya. Atau mau BA, itu boleh. Gitu. Berarti kita butuh D. D itu vektor AB. Nah, vektor AB itu sama dengan B dikurangi A, gitu ya. Vektor B yang kecil dikurangi vektor A. Gitu ya. Nah, ini itu sama dengan nah, berarti B kurangi A, berarti 1 dikurang min 2, jadi 3 ya. 1 tambah 2, 3 dikurangi 1, 2, 5 dikurang 0, berarti 5. Nah, ini direction vektornya nih. Berarti sekarang, nah si R itu isinya apa? R itu X, Y, Z. Karena kan ini kan di 3 dimensi ya, gitu. Berarti tinggal kita masukin ke sini. Berarti jadi X, Y, gitu ya. Sama dengan vektor A, berarti
min 2, 1, 0, ditambah lambda kali direction vektornya 3, 2, 5. Nah, ini sebenarnya ini udah equation of the line, ini udah persamaan garisnya. Tapi dalam bentuk vektor form disebutnya. Gitu. Nah, jadi kita tulis sini nih. Berarti yang kalau vektor form itu ya, kalau dalam bentuk vektor berarti kita tulis seperti ini. X, Y, Z sama dengan min 2, 1, 0 tambah lambda. Nah, lambda ini bilangan real. Jadi bilangan real bisa desimal, bisa bulat gitu ya, bisa irrational number, akar-akaran kayak gitu. Jadi sembarang bilangan lambdanya. Ini berarti 3, 2, 5. Ini lambda real. Gitu ya, karena X, Y, Z kan bilangan real gitu ya. Nah, bisa kita ubah jadi apa, yang bentuk kedua itu parametric form. Parametric form itu berarti ada parameternya. Nah, ini disebut parameter. Lambda ini disebut parameternya. Gitu ya, karena lambda itu kan sembarang bilangan real. Berarti kalau kita ubah ke bentuk yang kedua, parametric form. Berarti nulisnya jadi gini. X sama dengan min 2 tambah 3 lambda, ini 3 ya. Itu terus Y sama dengan 1 tambah 2 lambda. Z sama dengan 0 tambah 5 lambda. Berarti 5 lambda. Nah, ini parametric form. Nah, ada bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu bisa kita tulis dalam bentuk Cartesian form. Gitu ya. Jadi kalau Cartesian form gimana? Ini semua kita ubah jadi lambda semua nih. Gitu ya. Berarti bentuk yang pertama, kalau kita tulis dalam bentuk lambda, berarti jadi X tambah 2, gitu kan. Jadi X tambah 2 per 3, gitu ya. Dari Y, kita dapat Y min 1 per 2. Dari Z, kita dapat Z per 5. Gitu ya. Nah, berikutnya kita gabung penulisannya. Karena ini lambda semua. Ini kan tiga-tiganya lambda, lambda, lambda. Berarti kalau Cartesian form penulisannya jadi seperti ini. Jadi X tambah 2 per 3 sama dengan, karena dia kan sama-sama lambda per 3, Y min 1 per 2 sama dengan Z per 5. Nah, ini Cartesian form. Cartesian form untuk equation of a line. Gitu ya. Jadi jawabannya bisa tergantung mau bentuk yang mana, mau vector form seperti ini, gitu ya, atau parametric form seperti ini, gitu ya, berarti itu, atau Cartesian form seperti ini. Gitu. Itu untuk nomor 2. Nah, belum selesai. Pertanyaan kedua, apakah poin titik C itu ada di garis tersebut, gitu kan, line on the line, berada tepat di garis ini, gitu, di garis yang kita cari persamaannya ini. Nah, titik C-nya itu kan dikasih koordinatnya 4, 5, 10, gitu ya. Berarti C itu kan 4, 5, 10.
Berarti X, Y, Z, X4, Y-nya 5, Z-nya 10, masukin aja ke sini. Ke Cartesian form. Nah, kalau dia sama, ketiga-tiganya berarti, maka ini ada di line on the line. Tapi kalau nggak sama, gitu ya, maka dia berarti not lying on the line. Gitu. Jadi titiknya itu di luar garis. Tinggal masukin. Berarti jadi 4 tambah 2 bagi 3. Berarti sama dengan 5 kurang 1 bagi 2. Sama dengan 10 bagi 5. Sama? Semuanya sama ya? 6 bagi 3, 2. 5, 4 bagi 2, 2. 10 bagi 5, 2. Nah, sama. 2. Semuanya 2. Karena sama, itu kan. So, poin C dengan koordinat 4, 5, 10, gitu ya, is lying on the line. Gitu. Kalau salah Boleh scroll ke atas sedikit, Kak. boleh. Ke bawahan dikit. Ya, segini aja. Nah, kalau equation of the plane, kita butuh 3 titik. Gitu ya, kayak nomor 3. Atau ya kayak nomor 3 di exercise B. Atau nomor 2 yang bagian B, kalau di exercise yang ketiga, gitu ya. Itu gimana kalau nomor 3? Oke, nomor 3. Nah, equation of the plane. Berarti ini pakai kita buat vector formnya dulu. Jadi, vector equation-nya, vector formnya, itu bentuknya seperti ini. Vector equation of the plane namanya gitu ya. Vector form. Berarti R itu X, Y, Z gitu ya. Ini satu vektor, kita butuh position vector satu titik gitu ya, yang ada di plane tersebut. Misal titik A, kita pakainya vektor position vektornya. Ditambah, kemudian tadi kita butuh direction-nya. Nah, kalau di plane, direction-nya kita butuh 2. Jadi, kita harus cari direction vektor yang ada di plane itu. Berarti ada D1, vektor D1, nah ini dikali sama parameternya. Misal lambda, gitu ya. Kemudian, kita butuh direction vektor kedua, kita dikali sama parameternya mu, misal gitu. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Berarti vektor R, ini garisnya, sama dengan position vektor, ditambah parameter lambda, dikali D1, vektor direction 1. Ditambah mu, dikali vektor direction kedua. Nah, berarti A-nya tinggal pilih salah satu, mau P, mau Q, mau R. Bebas, gitu ya. Misal kita pilih Q, itu karena angkanya kecil, 1, 4, sama 3, misal, gitu ya. Berarti I sama dengan OQ di V
biasanya ya kalau jadi kalau dua huruf, jadi kalau penulisan vektor, kalau dia hanya satu huruf, biasanya menggunakan huruf kecil, gitu ya, I, R, A, D, seperti ini. Tapi kalau dua huruf, itu dia pakai huruf kapital. Berarti kalau dua huruf itu menandakan dia itu dari titik mana ke titik mana, gitu loh, melalui dua titik, kayak gitu. Makanya seperti ini, O, Q, dua-duanya kapital. Nah, ini tinggal, berarti Q-nya, koordinat titik Q-nya kita buat jadi vektor, min 1, 4, 3. Min 1, 4, 3. Nah, berikutnya kita butuh D1. Nah, ini tuh vector form, gitu ya. Vector form of equation of the plane. Nah, dari vector form ini bisa juga kita ubah jadi Cartesian form, gitu ya. Kayaknya yang kalau di soal ini dimintanya mungkin lebih ke Cartesian form, mungkin ya. Jadi, nah, Cartesian form itu bentuknya seperti ini. Jadi, AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Ya, gitu. Atau D-nya bisa ditulis di sebelah kiri, berarti jadi sama dengannya 0. Itu juga bisa, gitu ya. Bisa D-nya seperti ini, atau bisa juga AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Nah, bisa yang atas, bisa yang bawah, sama aja. Gitu ya. D-nya bisa di kanan, atau bisa di sebelah kiri. Gitu. Nah, supaya dapat bentuk ini, kita butuh N namanya. Jadi, untuk dapat bentuk ini, kita butuh vektor R itu X, Y, Z, gitu ya, dikali sama vektor N. Nah, rumusnya jadi begini. A dot N. Nah, jadi ini dot vektor nih, dot produk. R sama N, R itu berarti X, Y, Z, gitu ya. R ini berarti X, Y, Z, dikali vektor N-nya berapa, harus kita cari. Nah, ini itu kan X, Y, Z, dot N-nya, ini angka berapa. Misal kita sebut N1, N2, N3, itu ya, sama dengan A-nya, tadi position vector, misal berapa gitu ya, atau kita ini A1, A2, A3, nah ini dot lagi dengan N1, N2, N3. Nah, nanti dari sini kita dapat bentuk ini, Cartesian form. Dari sini bisa dapat bentuk yang atas. Nah, si N itu apa? N itu normal vektor. Jadi kita butuh N. Kalau mau nyari bentuk Cartesian form, kita butuh N. N itu diperoleh dari cross product D1, direction 1, cross sama direction 2. Nah, direction vektornya itu apa? Berarti D1-nya ini vektor yang melalui dua titik. Di sini ada misal PQR, misal PQ, berarti D1-nya itu vektor PQ. Ini kita cari, gitu kan ya. Vektor PQ itu berarti kan Q dikurangi P. Gitu ya, berarti min 1 kurang 9, berarti min 10. 4 kurang 0, berarti 4. 3 kurang 4, min 1. Nah, itu D1-nya. D2-nya, direction vector yang kedua, pilih lagi dua titik yang beda. Tadi PQ udah, misal PR atau QR, itu boleh, gitu ya. Sekarang kita pakai QR. Itu
sembarang, bebas ya. Pemilihan direction vektornya bebas. Gitu, berarti QR itu R dikurangi Q, berarti 0 dikurang min 1, berarti 1. 6 dikurang 4, berarti 2. Min 2 dikurang 3, berarti min 5 ya. Nah, berikutnya kita cari vektor N-nya. Vektor N-nya itu berarti cross product. D1 cross D2, atau bisa kita tulis jadi ya tentang cross produknya bisa kita tulis pakai IJK gitu kan ya. Kalau mau lebih ini bisa seperti ini hitung cross produknya. IJK itu berarti kan IJK gitu ya, XYZ. IJK itu unit vektor satuannya IJK. Berarti di sini kita tulis D1-nya nih, min 10, kurang lebar ya ininya. Min 10, 4, min 1. 4, min 1. 1, 2, min 5. Nah, itu kan penulisan lagi. Nah, ini berarti yang I berarti kolom 1 baris 1 tutup nih. I berarti kita ngitungnya ini. Determinan 4 kali min 5, min 20, dikurang min 2, berarti ditambah 2 ya. Berarti kan ini kali ini dikurang ini kali ini. Berarti ini I ditambah gitu ya. Kalau pakai IJK kita jadi nulisnya penjumlahan. Jadi misal N-nya itu kan N1. Kalau kita nulisnya pakai IJK berarti jadinya N1I. Ini harusnya vektor gitu ya. I itu ini vektor J sama K. Jadi tambah N2J tambah N3 K. Nah, ini N-nya. Kalau nggak mau nulisnya seperti ini, sebenarnya pakai IJK. Gitu ya. Kalau nulisnya supaya horizontal. Yang bagus sebenarnya begitu. Bukan, kalau di sini kan sama dosennya ditulisnya tetap jadi horizontal gitu ya. Yang seharusnya itu vertikal gitu. Nah, jadi min 20 tambah 2. Kemudian yang J berarti ini kali ini 50 dikurang ini kali ini berarti ditambah 1 ya. J ditambah K-nya berarti ini kali ini min 20 dikurang 4 K. Nah, ini jadi min 18 I tambah 51 G kurang 24 K. Kalau kita tulis IJK seperti ini, atau kalau mau nulis ini berarti ini 18 51 min 2 4. Ini N-nya. Nah, tinggal masukin sini. Berarti jadi X, Y, Z, dot N-nya min 18, 51, min 24, sama dengan, nah, A-nya tadi kita pakai I, gitu ya. Pakai 1 titik, kita ubah jadi position vektor, min 1, 4, 3, min 1, 4, 3, dot N-nya lagi min 18, 51, min 24. Nah, tinggal hitung. Gitu ya. Ini yang kiri, berarti yang kiri jadi min 18X tambah 51Y min 24Z. Gitu kan? Sama dengan
Berarti 18 ditambah 204 dikurang berapa? 72. Wah, ya. Berarti min 18X tambah 51Y kurang 24Z sama dengan ini berapa nih? 150 ya. Nah, ini bisa disederhanakan. Itu 204 min 72-nya dari mana ya? Oh, dot product. Min 1 kali atas kali atas. Berarti 8 ya. ditambah tengah kali tengah. 204 ditambah bawah kali bawah. Gitu ya, kalau 3 kayak gini. Min 72 gitu ya. Nah, ini bisa disederhanakan nih, dibagi 3 kan. Jadi min 6X, 17Y, min 8Z sama dengan 50. Nah, biar enak, X-nya jadi plus, boleh dikali min gitu ya. Berarti jadi 6X min 17Y plus 8Z sama dengan minus 50. Ya, ini equation of the plane dalam bentuk Cartesian form gitu ya. Ini udah. Ini iya udah kan. Jo, pertanyaannya cuma find the equation of the plane. Berarti sampai dapat ini. Gitu. Atau kalau di pas nanti ujian ditulis gitu ya. Apa kalimat kesimpulannya. So, the equation of the plane gitu ya. Is mendengar ya ke sini titik gitu ke sini. Ini equation of the plane. Mana ada pertanyaan, nanti ada rekamannya, nanti dikirim. Oh ya. Kalau yang nomor 4 cara nyari eigenvalues itu gimana ya? Oh, ya ini juga pasti keluar ya, eigen value, eigen vector. Oke, nomor 4. Bentar, kita ini dulu. Kita screen nih. Mana? Nomor 4. Nah. Nah, jadi buat dapat eigen value, ya kita harus dapat yang A dulu. Ini saling berkaitan, gitu ya. Jadi yang pertama kita harus dapat karakteristik equation. Nah, jadi nama lain eigen value itu karakteristik value itu sama. Jadi karakteristik value sama dengan eigen value. Berarti kita harus cari yang A-nya dulu. Nah, karakteristik equation itu apa? Yaitu determinan matriks A dikurangi matriks identitas dikali lambda. Biasanya kan pakai lambda ya seringnya. Ini sama dengan 0. Nah, ini kalau dibuka, ini adalah yang disebut karakteristik equation of A, matriks A. Berarti kita cari
A min lambda I-nya dulu. Berarti A dikurang lambda kali I sama dengan, berarti matriks A 2, 3 min 6 dikurang lambda kali I. I itu kan 10, 01, betul? Berarti dikali lambda, jadi lambda 0, 0, lambda. Nah, ini berarti jadi sama dengan, berarti 2 min lambda, gitu kan ya. Kemudian 3, ini 3, ini berarti min 6 min lambda. Nah, ini kita buat jadi determinan. Gitu ya, nulis determinan bisa pakai det, atau bisa juga pakai seperti tanda mutlak. Ini juga sama, maksudnya determinannya. Nah, berarti determinannya apa? Ini kali ini. 2, berarti kan 2 min lambda. Dikali min 6 min lambda. Dikurang ini kali ini. Berarti 3 kali 3, 9. Harus sama dengan 0. Nah, ini di expand. Berarti min 12 min 2A plus 6 lambda plus lambda kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Berarti ini jadi lambda kuadrat tambah 4 lambda kurang 21 dengan 0. Nah, ini karakteristik equation. Gitu. Gitu ya, karakteristik equation. Oke, ini lambda kuadrat tambah 4 lambda kurang 21 sama dengan 0. Ini karakteristik equation. Berikutnya, udah dapat karakteristik equation, baru kita cari eigenvalue-nya. Jadi eigenvalue itu apa? Nilai lambdanya. Nilai dari akar-akar dari karakteristik equation ya. Berarti kita udah punya lambda kuadrat tambah 4 lambda min 21. Nah, ini kita factorize kan. Jadi lambda plus 7, lambda minus 3, ya kan? Berarti kita dapat lambdanya minus 7, satu lagi lambdanya positif 3 plus 3. Nah, ini berarti eigenvalues-nya. Eigenvalues of E are gitu ya, negatif 7 and 3 gitu. Nah, berikutnya yang C, eigenvectors. Nah, eigenvectors itu berkaitan sama eigenvalue. Nah, berarti masing-masing eigenvektornya berbeda biasanya. Berarti yang pertama gitu ya, for lambdanya min 7, nah kita masukin. Kita punya A min lambda I, berarti jadi A plus 7I, gitu ya. Masukin ke yang itu. Nah, kita cari dulu. A min lambda I-nya kan bentuknya ini nih. 3, ininya 2 min lambda, min 6 min lambda. Tinggal masukin. Berarti 2 minus 7, jadi 2 tambah 7. Berarti 9, 3, min 6 tambah 7. Gitu ya. Berarti 1 ya. Gitu kan. Tinggal masukin ke sini. Lambdanya jadi min 7. Berarti jadi 2 tambah 7, 9. Min 6 tambah 7, 1. Nah, jadi 91. Ininya kan tetap ya, nggak ngaruh.
ini bisa lihat, ini bisa pakai apa? Kita sederhanakan. Pakai apa? Pakai Gauss elimination. Gitu ya. Caranya gimana? Ya tinggal buat A-nya, ini jadi 0. Lihat, ini kan kelipatan kan, atas sama bawah, betul? Jadi pakai Gauss elimination, kalau 3 dikurang 1/3 row 1. Berarti kan jadi 0 semua. 93. Nah, gini. Ini bisa juga sederhanain, bagi 3. Berarti row 1 dikali 1/3, gitu ya. Dikali 1/3. Supaya angkanya lebih kecil. Jadi 3100. Nah, kita bisa pakai yang ini. Berarti A plus 7I-nya kita pakai yang sudah disederhanakan. Nah, eigenvektor itu apa? Eigenvektor itu berarti dia bentuknya seperti ini. A ditambah 7I, ini kan vektor nih, A tambah 7I, matriks, dikali sama vektor X. Vektor itu kan sebenarnya matriks kolom, gitu ya. Itu kan vektor, matriks yang hanya satu kolom. Dikali sama vektor X, ini harus sama dengan 0. Gitu. Jadi, nah, si X ini nggak boleh 0. Gitu ya. Makanya, si yang ini determinannya harus 0, kayak gitu. Nah, berarti kita udah punya nih, A plus 7I-nya, ini udah kita sederhanakan jadi 3100. Berarti 3100 dikali X-nya misal X1, X2. Harus sama dengan 00. Gitu ya. Berarti dari sini kita dapat 3X1 perkalian matriks ya. Baris kali kolom. Tambah 1 kali X2 sama dengan 0. Betul? Perkalian matriks. Baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, berarti kita dapat seperti ini. Gitu ya. Atau bisa kita tulis 3X1 sama dengan minus X2. Dari sini gimana? Pilih. Choose. Misal X2-nya 1. Jangan X2-nya deh, X1-nya 1. Gitu ya. Pilih nilainya. Misal, kita pilih X1 sama dengan 1. Berarti X2-nya sama dengan minus 3. Betul? Iya. Ya. Kalau X1-nya 1, berarti X2-nya min 3 ya. Minnya pindah sini. Iya. Min 3X1. Nah, berarti kita udah dapat. Berarti untuk eigen value-nya yang min 7, itu vektor eigennya, eigen vektornya, berarti X1, X2, 1 min 3. Nah, ini bisa berlaku kelipatan ya, dikali 2, jadi 2 min 6 sama, atau dikali 3, atau dikali minusnya, itu jadi berlaku kelipatan, dikali C. Nah, itu ya. Nah, berikutnya, untuk yang eigen value-nya 3. Berarti kita A min lambda I, berarti A min 3I ya. Berarti masukin ke yang tadi. 2 kurang 3, min 6 kurang 3, berarti min 1, 3, 3 min 9, gitu kan ya. Nah, ini juga kelipatan kan. Dikali 3 nih yang bawah, dikali minus 3. Berarti bisa kita sederhanakan.
pakai eliminasi Gauss. Berarti R3 ditambah 3R1. Jadi 0, 0. Min 1, 3. Nah, udah. Min 1, 3, nggak perlu dikali minusnya. Nah, berarti A min 3I kali eigenvektornya sama dengan 0. Berarti yang kita pakai jadi min 1, 3, 0, 0 dikali X1, X2 sama dengan 0, 0. Berarti kita dapat min X1 ditambah 3X2 sama dengan 0. Berarti 3X2 sama dengan X1. Nah, pilih lagi. Terus, misal sekarang X2-nya kita misalkan 1, gitu ya. Berarti X1-nya jadi 3. Udah, berarti for untuk eigen value-nya yang 3, berarti vektor eigennya 3. 31. Kan X1-nya yang 3. Oh iya, ya. Gitu ya. Jangan kebalik, jangan ketukar. Nah, ya udah. Berarti tinggal itu. So, eigenvectors of A. Tinggal ditulis ya. Eigenvectors of A are tadi yang pertama itu berapa? 1 min 3. 1 min 3 with eigenvalue gitu ya, atau for lambda-nya min 7 and yang kedua 31 untuk lambda-nya 3 gitu. Kalau nomor 3, exercise yang kedua. Nah, cari dulu equation of plane-nya. Gitu, coba. Pakai cara yang tadi, nomor 3 ini. Nah, sampai dapat bentuk yang ini. Kan dimintanya bentuknya yang ini ya, AX. D-nya dia pindahin ke kiri. Berarti sama dengan 0. Gitu. Nanti tinggal dikurang. Gitu. Jadi, cari dulu equation of plane-nya. Gitu. Nah, udah dapat. Nah, baru ada find the distance from point P to the plane. Nah, gitu. Coba kita cari dulu. Ada 3 titik A, B, C. Berarti tiga, 2, 1. 1, 2, 1. C-nya min 2, 1, 3. Nah, berarti dari sini kita punya position vector masing-masing, gitu ya. Nanti A-nya jadi 3, 2, 1. B-nya 1, min 2, 1. C-nya min 2, 1, 3. Nah, coba tinggal bikin. Kita mau pakai yang mana position vektornya? Pilih salah satu. Gitu ya, misal pakai B. Nah, berarti nanti R dot N sama dengan B dot
N, gitu ya. Berikutnya cari N-nya. N-nya berarti D1 kali D2. Cross D2. Nah, D1-nya apa? AB. Misal AB, gitu ya. Dari BC. AB cross D2-nya misal BC. Nah, ini nanti dapat vektornya apa? Gitu, coba cari cross-nya. 2, Tinggal 2, min 4, 0, gitu. min 2. Ini cross atau mau ditulis ini ya, cross kali apa? Vektor kali vektor. Cross. B berarti B kurang A. Min 2, Min 2. min 4, 0. DC berarti C kurang B. Min 3. 3 3, sama 2. tinggal hitung cross-nya. Jadi berapa? Gitu ya. Kalau bisa pakai gini atau ubah dulu jadi yang tadi, kalau yang ini lebih enak melihatnya. Oke, tulisnya yang ini berarti sini min 2, min 4, 0. Ini min 3, 3, 2. Gitu ya, berarti min 8. Berarti ini jadi min 8, 0. Kurang 0, berarti min 8 ya. Terus min 4, 0, berarti min 4. Terus min 6, min 12, min 18 ya. Tuh. Nih, terus coba lanjutin. Cari dotnya, R dot N sama dengan B dot N. R dot N. Jadinya kan berarti X, Y, Z sama dengan Ini kan ini XYZ kali dot ini. Gitu ya. satu, N2, N3. D-nya 1 min 21 dot
Jadi min 8x, min 4y, min 18z, tambah dengan min 8 tambah 8 kurang 16. dengan min 8. Nah, bisa dikali dibagi nih, bagi min 2, 2. dibagi min, supaya jadi plus. Berarti 4x plus 2y plus 9z dengan Plus di kiri, berarti 4x plus 2y plus 9z min 9 dengan 0. Nah, mintanya dengan 0. Nah, terus jarak garis ke itu gimana? Tinggal distance ya, berarti distance dari P empat lima to the plane berarti misal D gitu ya, sama dengan sama kayak ini, sama kayak apa, kalau jarak titik ke garis itu gitu kan ya, berarti tinggal bentar, M. Kayaknya langsung direction and kayaknya langsung ini pakai, kalau nggak salah pakai tanda mutlak. Aku lihat the distance yang bisa pakai ini kan 4x tambah 2y tambah 9z min 9 sama dengan 0 ya. Nah, ini kita masukin sini. Berarti 4x-nya ganti sama ini x-z-nya. Berarti 4 kali 6 tambah 2 kali 4 tambah 9 kali 5 kurang 9. Nah, dibagi yang bawah itu akar ininya. Berarti akar dari A kuadrat, ini koefisiennya. 4 kuadrat tambah 2 kuadrat, 9 kuadrat. Tambah 45. 53. Enam puluh 68 per 64 tambah 4, 68 tambah 81. 24 tambah 8 16 tambah 21. Akar 101 itu berapa ya? 68 per akar 101.
Iya. 6, berarti 24 tambah ini itu tanda mutlak gitu ya, takut atasnya negatif berarti jadi positif gitu. Berarti 24 tambah 8 tambah 45 kurang 9 bagi 16 tambah 4 20 berarti angka 1 ya. Berarti 89 ini min 1 berarti 23 68 per akar 11. Ya, distance-nya ini akar, kemungkinan sama sih gitu ya. Gitu, karena kalau ada titik, ada garis, ada titik, kalau gini ya. Nah, ini rumus dari situ kan persamaannya AX plus BY min C sama dengan 0, gitu kan ya. Nah, rumusnya jaraknya berarti C ini berarti AX1 ini titiknya berarti X1 ya 1 gitu ya. Berarti AX1 plus BY1 kurang C dibagi akar 1 ada plus B kuadrat. Ini kalau titik ke garis. Kalau titik ke bidang ya tinggal tambahin mungkin gitu ya. Bentar. Jadi apakah sama given a plane with equation A dot N sama dengan D. Coba ada cara kedua kita cek ya. Nah, keduanya pakai vektor. Ini kan ilustrasinya gini, ini ada plane gitu ya. Nah, ini titiknya di atas kan. Ini titik P tadi. Nah, ini misal kita tarik garis, ya jatuh di sini misal. Ya. Ini proyeksi di itunya, di plane-nya. Gitu, misal ini jadi kayak aksen. Nah, terus di plane ini pasti tegak lurus ya, siku-siku ortogonal. Gitu. Nah, di plane juga ada normal vektor ya. Ini ada N, vektor N. Vektor N itu berarti yang tadi. Jadi, D1 yang M sama dengan D1 kali D2, nah itu jadi normal vektor. Normal vektor itu dia pasti vektor yang tegak lurus terhadap tegak lurus terhadap plane, gitu ya. Kita tadi punya M-nya, tadi M-nya berapa? Min 8, min 4, min 18. Min 8, min 4, min 18. Distance of a point from a plane, given a plane with equation A dot N sama dengan D. Outside of the plane, the distance from M is equal to the distance MT ya. Berarti D-nya ini sama aja, berarti D-nya sama dengan P ke aksennya. Ininya. Apa? M ya, atau vektor magnitude panjang vektor dari P ke aksen, atau sebaliknya sama ini.
where the line MP, this means the direction of MP is M. Ya. Write down the vector equation of the line with direction N to point M. Vector equation of the line. Oh, berarti kita bikin vector equation ini. R sama dengan P plus misal apa? Mu kali N. Nah, ini berarti P-nya itu 645 tambah mu kali N-nya tadi 8. Find the intersection P between the line and the plane. Ini X, Y, Z. Intersection to line. Bentar. Oh, itu berarti intersecting line dari intersecting line. Intersecting line and plane. Nah, berarti kita dapat X-nya masukin ke oke. Jadi dari sini kita dapat X sama dengan 6 min 8 mu, Y-nya 4 min 4 mu, Z-nya berarti 5 min 18 mu. Tadi equation of the plane-nya kita punya ini kan ya, 4X 2Y 9Z. Ini 9 sama dengan 0. Nah, X, Y, Z-nya ganti sama ini. Jadi 4, 8 mu, tambah 2, 4 min 4 mu, tambah 9, kali 5 min 18 mu, kurang 9, sama 6. Berarti 24, minus 32 mu, plus 8, min 8 mu, plus 45, min 90, 72, 162 ya. 9 sama dengan 0. 24 tambah 8 tambah 45. Oh, ini sama kayak tadi ya, berarti 368 dikurang min 32 min 8 berarti min 40, berarti minus 202. Ini sama dengan 0.
berarti 68 sama dengan 202. Ini berarti 68 per ini. Toh, bisa dibagi berapa? Bagi 2. 34 per 101. Mu-nya. Nah, berarti dapat mu-nya. Jadi masukin ke ini ya. Jadi titik ininya di plane P aksen itu. Berarti P aksen. Jadi X sama dengan 6 kurang 8 kali 34 per 101. Ini Z-nya itu ya, angkanya ya jadi jelek juga ya, jadi 101 ya pernya. Ini nominal. Ini apa nih? 606 kurang 240 272. Ini 404 dikurang 120 sama 16 136. Yang ini 505 kurang 18 kali 3 504 540 tambah pokoknya 612 berarti 606 dikurang 272 334 per 101 404 dikurang 136 268. Ini minus 107 ya. Nah, tinggal cari P aksen, P-nya udah dapat kan? Gitu, udah dapat tinggal. Berarti P aksen. Itu ya, P dengan akar aksen kurang P. Gitu ya, berarti ini X1. Kalau P aksennya misalnya X2, Y2, Z2, berarti kan rumusnya X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min X1 kuadrat tambah Z2 min Z1 kuadrat ya. Nah, kita masukin sekarang. Kita cari vektornya dulu. Jadi P aksen vektor kurang P ya. Berarti 334 per 11 dikurang
T-nya 645. 6 kali 11 per 11. 268. Oh, ini dikurang 6, tinggal pakai ini aja. Langsung dapat kan. Kayaknya saya absennya berarti kan 6 min 8 kali tadi gitu ya. Dikurang 6. Ini kan habis ya. Terus 4 dikurang 4. Ya kan pasti kurang 4. Terus 5 dikurang 5. Ya habis. Ya, habis. Jadi vektornya min 272 gitu ya, atau ininya disimpan di luar. Pasti. Tekannya ya 100. Jadi min 272 min 136 sama min 612. Hanya besar ya. Ini nanti magnitudenya, jaraknya akar dari ini. Jadi 1 akar 1 per kali angkanya besar ya. Min 272 kuadrat ini sama muncul dalamnya nih besar. Jadi kita dapat cuma 68 doang nih. Ini coba kita hitung dulu bentar. Pakai GeoGebra. Akar 272. Loh, ini luar. 2 ya. 1 akar 2 kuadrat ditambah 136. Oke. Ditambah, oh dia nggak masuk. Tambah 136. Pantes 136. 36 kuadrat ditambah 612. 612 kuadrat. 683,39.
Jadi desimal ya. 683,39. Makanya besar berarti. Tinggal atau mau pakai akar nih. Tinggal A dibagi akar 101. Oh, dapatnya 68. Ini dibagi ini hasilnya 68. Nah, nanti di itu lagi nih, mana Iya. gitu ya hasilnya. Ini 68, yang ini cuma yang ini ada akar satu-satunya nih. Oke. Iya. Itu untuk nomor Oke. 3. Kalau nomor 4-nya tinggal ikutin nomor 4 yang exercise 1 ya. Iya. Iya. Udah Untuk dulu aja kali ya. udah cukup. Exercise 3 dicoba sendiri dulu ya. Iya, iya. Oke. Iya. Kalau gitu. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Ya. Saya izin ya. Iya, oke boleh. Ya.